Selamat pagi. Shalom, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi. Hari ini kita bertemu lagi dalam program saya dan PKLU membaca Alkitab melalui sarana Zoom. Baiklah, untuk membuka acara kita pagi hari ini, kita akan memulainya. Silakan Ibu Yanti dengan lagu PKLU dari Gita Bakti. Sampai masa tua, sampai rambutku memutih, Tuhanku menopang dan menjaga diriku. Walaupun tubuhku semakin tak berdaya, tetap ku bahagia, ceria penuh. Hatiku tenang, imanku pun teguh, harapanku bertumbuh, dan kasih pun penuh. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Walau tiap hari tubuh ini makin rentah, namun roh dan jiwa masih kuat dan tegar. Ku tetap berbuah di ladang milik Tuhan, supaya hidupku pun menjadi berkah. Kaulah Allahku, Kau benteng hidupku, Kau keselamatanku dan kemuliaanku. Sampai masa tua dan memutih rambutku, Tuhan pasti menggendongku terus. Kita memasuki masa teduh. Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Baiklah aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Baiklah aku dan dekatkanlah Yesus ini Tuhanku. Silakan Pak Parlin. HP-nya di mute dulu, Pak. Ada titik Ya, 3. Ya, silakan Pak. mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Dalam rangka SWM AB pada pagi hari ini Tuhan, kami sebagian daripada anak-anak-Mu, anggota PKLU GPIB, datang menyembah-Mu, mengucap syukur untuk anugerah berkat yang Tuhan telah limpahkan kepada kami. Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini, menyongsong hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari Tuhan betapa besar kasih setia-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami sembah Engkau, kami muliakan Engkau. Besarlah Engkau Tuhan, mulialah Engkau. Ketika pagi hari ini Tuhan, kami mempersiapkan diri kami memasuki hari yang Kau berikan ini. Perkenankan kami Tuhan, untuk mencari wajah Tuhan lewat kehidupan persekutuan kami pagi hari ini, lewat program SPM AB PKLU. Oleh karena itu Tuhan, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, berkati kami semua, agar kami dengan penuh sukacita sungguh mau bertemu dengan Tuhan. Berkati juga sarana prasarana yang kami gunakan. Hadirlah di Zoom meeting ini Tuhan, hadir di hati dan pikiran kami, agar kami boleh beribadah menyembah-Mu dengan rasa sukacita dan penuh kedamaian. Terima kasih Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Bukalah telinga pendengaran kami, buka juga hati kami menjadi ladang yang subur. Oleh karena itu Tuhan, bersabdalah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam kudusnya nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, firman Tuhan yang menjadi bacaan dan renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Galatia 5, pasalnya ayatnya yang ke-16 hingga ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Bu Elizabeth di mute dulu. Silakan Ibu. Oh, mati lagi. Mati lagi Ibu Elizabeth.
Ya, silakan. Dia tersentuh kembali itu, mati lagi. Ampun, udah Ya, udah. coba. Ya, padahal nggak kesenggol ya, tapi ini nggak tahu. Ya, Ya, Renungan silakan. pagi 30 September 2023 terambil dari Galatia pasal 5 ayat 16 hingga 21, diberi tema hidup dalam roh adalah pilihan yang benar. Sebagai ayat mas terambil pada ayat 16 dari bacaan kita, yaitu yang berkata, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Kita mungkin pernah mendengar kisah seorang insinyur mengatakan bahwa dengan 5 kg batang besi, saudara bisa membuat berbagai hal. Paku yang bisa memberi keuntungan bersih sebanyak 250.000. Kalau dibuat jarum, bisa mendapat keuntungan lebih besar sebanyak 1 juta. Dan kalau dibuat pegas lonceng, bisa memberi lebih besar lagi keuntungan, yaitu sebanyak 2 juta. Cerita ini mau mengatakan kepada kita bahwa sebuah bahan baku yang sama dapat menjadi sesuatu yang biasa atau luar biasa, tergantung pada bagaimana kita mengelola dan mengembangkannya. Demikian juga dengan diri kita. Sebagai manusia, masing-masing kita memiliki bahan baku dalam hidup kita seperti sifat, karakter, kebiasaan, dan semua itu akan menentukan bagaimana kita menjalani hidup ini. Apakah kita mau menjalani kehidupan ini dengan hal yang biasa saja, atau hidup yang luar biasa dan berkualitas bagi Tuhan? Rasul Paulus mengemukakan kepada jemaat Galatia dengan sangat jelas bahwa keinginan daging selalu bertentangan dengan keinginan roh. Begitu pula sebaliknya, keinginan daging selalu berkaitan akan dosa, yaitu melawan perintah Allah, yakni mendukakan hati Allah. Kehidupan daging seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Harus ada kemauan dalam diri sendiri untuk selalu dipimpin oleh roh dalam menjalani kehidupan ini. Jangan biarkan hawa nafsu dan keinginan daging menjalankan akal budi kita untuk melakukan hal yang baik dan berkualitas. Amin. Terima kasih Bu Elizabeth. Kita memasuki doa syafaat yang akan dimulai oleh Ibu Eti dari Sili Asi Bandung. Silakan Ibu Eti. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih, sungguh kami patut bersyukur atas segala penyertaan Tuhan di dalam acara SPMAB pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami oleh Roh-Mu untuk meninggalkan kehidupan kami yang tidak berkenan kepadamu. Dan pada pagi hari ini kami berdoa khususnya bagi Bapak Presiden dan Wakil Presiden, juga seluruh jajarannya, juga seluruh menteri dan kabinetnya. Biarlah Tuhan memberkati mereka, Tuhan tetap mempersatukan mereka, agar mereka boleh bersatu untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Biarlah mereka juga boleh berupaya untuk meningkatkan masa depan kehidupan bangsa dan negara ke arah hidup adil dan makmur. Bapa di dalam sorga, biarlah Tuhan yang senantiasa menyertai dan memberkati para pejabat di negeri kami ini, agar mereka dengan penuh sukacita boleh tetap menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja di dunia dan Indonesia, khususnya GPIB. Kiranya Tuhan memberkati gereja-gerejamu di atas muka bumi ini. Biarlah gereja-gerejamu boleh tetap berdiri dengan kokoh karena Tuhan yang menopang. Begitupun Tuhan memberkati para hamba Tuhan, para pendeta, para diaken, para penatua, agar mereka dengan penuh sukacita tetap melaksanakan tugas pelayanannya melalui jemaat-jemaat yang dipercayakan Tuhan kepada para pendeta. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan seluruh kegiatan Dewan PKLU GPIB ya Tuhan, di mana beberapa hari lagi kami akan merayakan HUT PKLU GPIB di Serpong, Banten ya Tuhan. Tuhan memberkati acara dan rencana ini agar segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, dengan penuh pimpinan dan bimbingan Roh Tuhan yang kudus. Tuhan memberkati para panitia, Tuhan memberkati para peserta. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan yang baik bagi panitia maupun para peserta, agar dengan tubuh yang sehat semuanya dapat berjalan dengan baik dan dapat melakukan apa yang telah direncanakan di dalam acara HUT PKLU GPIB ini. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk lansia berpuisi. Kami menyerahkan acara dan rencana ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati seluruh peserta lansia berpuisi agar dapat membawakannya dengan baik. Karena semua ini hanya bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan persiapan pelaksanaan HUT ke-13 PKLU GPIB ini. Kami percaya Tuhan yang memperlengkapi segala kebutuhan di dalam acara dan rencana ini. Terlebih Tuhan memberikan kesehatan, Tuhan juga mempersiapkan kendaraan-kendaraan yang akan dipergunakan oleh para peserta, juga seluruh panitia. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan yang beracara dan berkarya di dalam acara HUT ke-13 PKLU GPIB ini. Karena kami percaya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang berdaulat, yang sanggup melakukan segala perkara, dan di hadapan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, yang tidak mungkin bagi kami sudah dimungkinkan Allah. Terima kasih Bapa, begitu banyak permohonan kami yang kami naikkan ke hadirat-Mu yang kudus, tetapi janganlah kehendak kami yang jadi, biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Karena kami tahu Tuhan selalu memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kami dengan sempurna. Terpujilah Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami alaskan doa ini. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Bapa kami dalam surga, pada kesempatan di pagi hari ini Bapak, kami berdoa bagi warga-warga lansia di seluruh Indonesia
khususnya warga PKLU. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap menjaga memelihara kami sepanjang kehidupan kami di hari tua ini, Tuhan. Walaupun kami sudah tidak berdaya, walaupun kelemahan tubuh, tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menopang kami untuk tetap menjadi kuat dan memberi kemampuan kepada kami, memberikan semangat kepada kami untuk menjalani kehidupan di hari tua ini, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, biarkanlah kami tetap merasakan kasih karunia-Mu dan kami tetap berjuang terus walaupun di hari tua ini, Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami juga berdoa bagi rekan-rekan kami yang berulang tahun dan usia ulang tahun pernikahan. Ya Tuhan, biarkanlah Tuhan memberkati kehidupan anggota-anggota PKLU yang merasakan kebahagiaan ketambahan usia, walaupun penyertaan-Mu dalam kehidupan mereka, dalam pernikahan mereka juga. Biarkanlah dalam ketambahan usia ini kami tetap yakin bahwa Tuhan tetap menyertai, menjaga, memelihara kehidupan kami sepanjang kami masih berada dalam naungan kasih sayang Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan tetap memberikan semangat kehidupan kepada kami untuk tetap membina hubungan harmonis dengan Kita yang Bapa. Tuhan Allah Bapa kami yang juga masih banyak jumlah doa kami pasrahkan dalam kasih Tuhan, tapi Tuhan sudah menetapkan mengampuni salah dosa kami. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Allah Bapa di dalam surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, tunduk seketika seraya menaikkan permohonan kepadamu. Sebelumnya Tuhan, kami datang padamu. Kamu mengakui akan segala dosa-dosa kami. Tuhan tahu apa yang sudah kami lakukan. Kami mohon keampunan Tuhan. Ampuni dosa-dosa kami secara pribadi, secara keluarga. Agar supaya kami berkenan melanjutkan permohonan doa kami ke hadapan Allah. Pada saat ini Tuhan, kami sehati, kami sepakat untuk mendoakan sahabat-sahabat, saudara-saudara kami ya Tuhan, opa, oma di masa tua. Tuhan tahu setelah di masa tua, kelemahan tubuh senantiasa secara alamiah boleh dirasakan. Ada para lansia yang mengalami kesepian. Ada para lansia yang lemah iman. Tuhan tolong Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa memberikan penghiburan, kekuatan kepada para lansia Tuhan. Bahkan kesehatan yang cukup Tuhan. Dan menyadari bahwa masa lansia adalah masa yang bahagia. Ketika kita senantiasa menyerahkan akan penghidupan kita kepada Allah Bapa di sorga yang memiliki kita. Penghiburan, kekuatan, hanya berasal daripada-Mu, Tuhan, karuniakan kepada semua para lansia di masa tua dimanapun berada. Demikian juga Tuhan, para lansia Tuhan, di mana kekuatan senantiasa adalah berdoa, memohon kepada-Mu untuk anak keluarganya, untuk anak-anak, cucu-cucu, bahkan cece-cece. Tuhan mendengar permohonan doa para lansia ini untuk keturunannya. Biarlah keturunannya juga menjadi keturunan yang takut akan Tuhan, percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan karena kehilangan kekasih mereka. Tuhan tolong sadarkan akan semua keluarga ini bahwa hidup ini adalah milik-Mu. Hidup ini hanya sementara dan Tuhan beri kekuatan, kemampuan menghadapi akan rasa duka dan ada penghiburan, kekuatan yang hanya berasal daripada-Mu saja. Demikian juga Tuhan, para lansia PKLU di dalam segala aktivitas setiap hari ya Tuhan,
apapun aktivitas kegiatan mereka. Biarlah mereka selalu mengandalkan Tuhan, berserah penuh kepadamu, maka segala aktivitas kegiatan dalam penyertaan perlindungan pertolongan Tuhan akan berhasil guna, berdaya guna, dan namamu yang dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, karena Engkau kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan selalu menjadi bagian kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk sahabat-sahabat kami di dalam mengalami segala masalah. Masalah di masa tua begitu banyak. Tuhan tolong biarlah kami selalu berserah penuh kepadamu. Karena tidak ada yang mustahil bagimu. Kau selalu memberikan kekuatan, memberikan jalan keluar di dalam kami menjalani penghidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan kami juga mengucap syukur kalau beberapa sahabat kami Tuhan sudah pulihkan, Tuhan sudah sembuhkan dari sakit penyakit mereka, dan biarlah mereka tetap mengucap syukur. Pada saat ini kami sepakat berdoa Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, Opa Venture Tambuhun dari GPIB Damai Sejahtera Cilengsi. Tuhan, Bapak ini ya Tuhan mengalami stroke yang tentunya sudah berbulan-bulan, Tuhan mungkin bertahun-tahun di dalam merasakan akan kelemahan tubuh karena stroke Tuhan. Kegiatan-kegiatan aktivitas terbatas, tetapi berikan penghiburan sukacita pada Bapak Venture agar supaya dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap dikuatkan, dimampukan menghadapi berbagai hal, dan memberkati juga keluarga yang merawatnya. Berkati semua upaya pemulihan, tindakan-tindakan, obat-obat, makanan, minuman, biarlah dapat dinikmati yang benar-benar memberikan kesehatan pada tubuhnya, karena tubuh kita adalah bait Allah. Juga kami berdoa untuk Bapak Yohanes Auri GPIB Nazaret dalam sakit yang dideritanya. Tuhan tolong, Tuhan tahu keberadaan Pak Yohanes Auri pada saat ini. Tuhan pelihara, jaga dia, kuatkan imannya, ada sukacita menerima apapun yang Tuhan izinkan. Berkati segala upaya perawatan, pengobatan, makanan, minuman, obat-obat, apapun yang masuk dalam tubuhnya. Biarlah semua itu memberikan kesehatan, memberi kekuatan untuk menjalani penghidupan yang Tuhan masih izinkan. Berkati juga keluarga yang senantiasa setia merawatnya, memberikan kesehatan, ketabahan, mencukupkan segala kebutuhan. Kami berdoa juga untuk Ibu Maksima Mahid dari GPIB Gentakasi Surabaya dalam kelemahan tubuh. Apapun yang dirasakan, di masa tua banyak organ-organ tubuh yang menurun, yang melemah. Kuatkan, biarlah senantiasa ada sukacita, apapun yang Tuhan izinkan. Ibu Maksima Mahid tetap pengucap syukur, berkati setiap perawatan dan pengobatan, berkati keluarganya. Juga Ibu Heni Parengkuan di masa tua, Tuhan tolong, Tuhan memberikan kekuatan iman, selalu mengandalkan Tuhan, tetap berdoa, tetap berserah penuh kepadamu. Ada sukacita, damai sejahtera di dalam menjalani penghidupan yang Tuhan masih izinkan sampai saat ini. Beliau berusia 87 tahun. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Heni Markus, GPIB Gatsmani Cirebon dalam perawatan karena kecelakaan. Tuhan tolong Tuhan, berkati perawatan, pengobatan, tindakan yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan. Kiranya lewat perawatan pengobatan ini, Ibu Heni Markus dapat dipulihkan, disembuhkan. Dia tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Dia tetap mengandalkan Tuhan. Berkati juga keluarga yang merawatnya. Kami berdoa juga untuk Ibu Ingan GPIB Immanuel Pekanbaru pasca operasi. Tuhan tolong Ibu Ingan. Dia tetap bersyukur, mengandalkan Tuhan. Dia meyakini bahwa Engkau Allah, tabib dari segala tabib, Maha Kuasa untuk menjamah, menyembuhkan, memulihkan akan
kesehatan Ibu Ingan. Dia tetap berserah penuh kepadamu. Memberkati juga akan keluarganya. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk Bapak Pendeta Emeritus, Bapak Jeffrey Sompotan, dalam kelemahan tubuh. Kami mohon Tuhan berikan kekuatan, berikan keberanian menjalani kehidupan ini. Dia tetap mengandalkan Tuhan, dia tetap berserah penuh kepadamu ya Tuhan, meyakini bahwa kelemahan tubuh yang Tuhan izinkan boleh dirasakan oleh Pendeta Jeffrey, pasti ada kekuatan lain yang Tuhan karuniakan kepada Pendeta Jeffrey. Pulihkan secara sempurna, boleh kembali di dalam kehidupan-penghidupan di tengah keluarga, di dalam pelayanan. Demikian juga Tuhan, sungguh banyak ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami, para lansia yang kami tidak sebut satu persatu. Tuhan tahu keberadaan mereka. Tuhan yang Maha Kuasa ya Tuhan, untuk memulihkan, menyembuhkan, memberikan kekuatan, berikan kesabaran menjalani kehidupan-penghidupan yang Tuhan masih izinkan. Senantiasa ada sukacita ketika kita tetap mengandalkan Tuhan. Ketika kita hidup takut akan Tuhan, ada sukacita damai sejahtera. Dan kami para lansia boleh membawa terang, membawa damai, menjadi contoh teladan yang baik, baik di tengah keluarga, di tengah persekutuan, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, inilah permohonan doa kami, dan kami yakin dan kami percaya Tuhan sudah mendengar. Berikan kesabaran kepada kami untuk menanti jawaban-Mu, karena jawaban Tuhan adalah jawaban yang terbaik sesuai dengan kehendak rencana waktu Tuhan. Semua ini kami minta hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa Surgawi yang menjadi benteng hidup kami sebagai lansia yang telah mengalami begitu banyak pengalaman dalam kehidupan ini. Kami bersyukur ya Tuhan bahwa pada pagi hari ini firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami, meskipun kami sudah lanjut usia, bahkan telah mengalami begitu banyak masalah, baik duka dan suka di dalam kehidupan ini. Namun ya Tuhan, keinginan daging kami masih menguasai kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini kami ditegur oleh firman-Mu yang kudus itu, agar supaya kami meninggalkan keinginan daging itu, dan mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus, agar kami sebagai lansia dapat menjadi teladan bagi anak cucu kami, bagi jemaat kami, bagi masyarakat di sekitar kami, sehingga kami boleh menjadi agen damai yang membawa kesatuan dan membuat kami ya Tuhan, bila orang melihat kami sebagai lanjut usia, mereka bisa melihat karakter Yesus di dalam kehidupan kami. Kami mohon ya Tuhan, pimpinan-Mu, hikmat-Mu, agar kami boleh tetap selalu senantiasa tumbuh dan berkembang menjadi seperti Yesus, Tuhan panutan kami. Bapa di surga, kami berminggu-minggu, berbulan-bulan telah mendoakan teman-teman kami. Dan ya Tuhan, kami percaya di dalam pergumulan hidup mereka, bahkan hidup kami yang ada di dalam Zoom ini, dalam kehidupan kami, di mana teman-teman kami dan kami semua bergumul dengan sakit penyakit, dengan kelemahan tubuh yang semakin lanjut usia, semakin kami rasakan. Kami bergumul dengan kesepian, meskipun ramai di tengah-tengah kami. Kami bergumul dengan finansial yang semakin hari semakin tinggi beban hidup ekonomi. Kami bergumul dengan kecemasan untuk anak cucu kami. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan, agar mereka tetap setia kepadamu. Mereka kuat, mereka sehat, mereka berhikmat. Karena ya Tuhan,
kebahagiaan, kesehatan anak-anak dan kecukupan anak-anak dan cucu kami adalah bagian dari kebahagiaan kami juga. Oleh karena itu ya Tuhan, Engkau mendengar doa-doa kami yang dibawakan oleh rekan-rekan kami. Agar supaya ya Tuhan dalam pergumulan ini, Engkau ikut campur tangan. Engkau memberikan bahu yang kuat ya Tuhan. Agar supaya kami sebagai lansia boleh memikulnya. Karena disanggupkan. Karena bimbingan Roh-Mu yang kudus itu. Kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk mereka yang bersama-sama kami di dalam Zoom ini. Dan umumnya untuk lanjut usia di tengah-tengah jemaat-Mu GPIB. Kiranya kasih setiamu menyertai kami semua. Bapa di surga, kami tidak sanggup. Tetapi Engkaulah yang menyanggup-Kan kami. Dan kami percaya ya Tuhan, oleh karena kekuatan dari Roh-Mu itulah, kami boleh meskipun tertatih-tatih menjalani kehidupan ini. Kami juga bersuka cita ya Tuhan, oleh karena besar juga, sebagian besar dari kami, dalam usia yang lanjut ini, kami semua boleh mandiri, kami boleh semua sehat. Dan ya Tuhan, pakailah kami. Apapun situasi, kondisi tubuh kami, jiwa kami, pikiran kami, pakailah kami ya Tuhan. Agar supaya dalam usia berapapun, kami boleh menjadi kawan sekerja. Bapa di surga, kami pada saat ini berdoa untuk orang-orang yang mendampingi kami, baik kami dalam keadaan kelemahan tubuh maupun tidak. Sertailah mereka Tuhan. Dan izinkanlah kami ya Tuhan mendoakan mereka. Agar supaya mereka juga dengan sukacita melayani kami. Agar mereka juga kuat. Dan Engkau memberkati apa yang mereka lakukan terhadap diri kami. Bapak, pada pagi hari ini kami berdoa dan mengucap syukur bahwa Engkau telah memberkati pelayanan Bapak Perlindungan, Ibu Mikelangi, Ibu Elizabeth, Pak Hendy, dan semua yang ikut mendoakan. Karena kami tahu ya Tuhan, dalam persekutuan inilah Engkau bekerja. Bapa di surga, kami juga mau berdoa untuk negara kami. Tuhan, Engkau ikut campur tangan dalam tahun politik ini. Dan kami sebagai lanjut usia juga bertanggung jawab ya Tuhan, sebagai warga negara yang baik. Berilah hikmat-Mu kepada kami ya Tuhan, agar supaya kami boleh memilih dengan benar. Oleh karena itu kami mohon Roh-Mu yang kudus menyertai kami. Dan kami mohon Tuhan tidak ada perseteruan, perkelahian di dalam keluarga kami. Oleh karena masalah politik ini. Bapa yang menjadi benteng hidup kami. Kami akan melanjutkan aktivitas kami sehari-hari. Dalam keadaan apapun, sepelan apapun. Oleh karena itu kami mohon ya Tuhan, di dalam hari ulang tahun ke-13 PKLU ini, kiranya karya-Mu juga boleh kami lihat. Tolonglah Tuhan, agar supaya kami yang bisa hadir di tempat itu, kami bisa lakukan, kami bisa hadir dengan sukacita, bertemu dengan saudara-saudara kami di seluruh Indonesia ini. Kami boleh bertukar pengalaman hidup, bertukar pengalaman iman. Bapak, oleh karena itu kami mohon Engkau memberkati panitia HUT ke-13 PKLU GPIB ini. Begitu banyak pergumulan mereka ya Tuhan. Tentang acara yang disusun, tentang dana yang dikumpulkan. Kami mohon ya Tuhan, dalam beberapa hari ini di mana gladi resik, gladi kotor, gladi resik dilakukan, Engkau menyertai seluruh panitia dan seluruh mereka yang mengambil bagian. Bapak, kiranya ulang tahun PKLU yang ke-13 ini menjadi berkat bagi kami semua. Ya Allah, ya Tuhan, kami berdoa juga untuk
gereja-gerejamu yang menyuarakan suara kenabian. Sertailah ya Tuhan seluruh penginjil-penginjil, agar supaya mereka dikuatkan di dalam penderitaan. Mereka bersuka cita oleh karena membawa kabar baik ke banyak orang. Kami berdoa untuk mereka ya Tuhan. Sertailah para penginjil dan keluarga mereka. Agar supaya Tuhan, namamu dimuliakan, namamu disebar. Oleh karena itu beri mereka kekuatan ekstra ya Tuhan, dalam menghadapi ladang yang harus dipanen, menjala manusia. Kami mohon ya Tuhan, sertailah mereka. Bapa, inilah doa kami. Jauh dari sempurna. Biarkanlah Engkau ya Tuhan yang maha sempurna itu menyempurnakan seluruh doa syafaat kami pada pagi hari ini. Dan kami berdoa ya Tuhan, memohon doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tolong aku tanganku, jangan sia-sia karya hidupku. Bapak Ibu, kita sudah selesai SPMAB kita, tetapi kita akan senam pagi dulu. ya.
jempol secara bergantian. Lebih cepat. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan kegiatan kita. Mungkin ada sedikit pemberitahuan dari Pak Tommy, selaku Ketua PKLU, silakan Pak. Terima kasih Pak Hendi. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa sekalian untuk kegiatan pagi ini. Kami cuma mengingatkan bagi mereka yang sudah mendaftar tanggal 11 sampai 13 Oktober di Hotel Horizon Serpong bisa hadir. Bagi yang belum mendaftar masih ada waktu untuk segera mendaftar. Jangan lupa Hari ini terakhir ya Pak? Hari ini terakhir. Ya. Jadi bagi semua, ajak teman-teman, para kaum lanjut usia di sekitar kita, di gereja kita, untuk bersama-sama mengikuti kegiatan kita. Terima kasih untuk semuanya. Ibu Johana Sarah ada pertanyaan? Ya, silakan Bu. Saya hanya karena kami orang jauh, Ya. ditanyakan tentang acara itu. Kenapa? Untuk persiapan kostum yang akan kita bawa. Misalnya pada hari pertama, persiapan performance PKLU. Apakah kegiatan itu yang ada di situ? Jadi performance jadi artinya pertama persiapkan baju PKLU yang resmi ya, itu untuk ibadah tanggal 12. Untuk performance masing-masing gereja. Kalau ada yang contohnya dari Sulsel Bar yang akan tampil paduan suara sesuai dengan baju paduan suara yang mau ditampilkan, yang udah disiapkan tentunya, supaya bisa kelihatan lebih cantik lagi Oma Opa semua kan, belum nyanyi ya. Bagi mereka yang pokoknya untuk yang kegiatan resmi tetap tampil dengan paling tidak nuansa orange ya itu. Dan apakah ada kegiatan misalnya persembahan line dance atau amplop atau kalau bisa didaftar, kalau yang ada. Ya. Jadi pada acara ini saya lihat sementara waktu panitia udah mempersiapkan sebaik mungkin supaya kita bersama-sama ya istilahnya selain ibadah tapi untuk kepentingan lansia. Ada yang senang-senang paduan suara, kemudian tari-tarian, tergantung. Ada yang angklung ataupun pakai Kolintang, silahkan aja. Tapi segera didaftarkan supaya panitia bisa mengatur segitu banyak. Tapi tidak sangat singkat. Oh ya, betul Bu. Tanggal 13 itu hari terakhir, itu mungkin oleh panitia diajak kita berjalan-jalan tur ke sekitar Jakarta dan sekitarnya ya. Jadi pemanfaatan 11-12 ya. Bawa kaos oranye Pak Dok. Bawa kaos oranye, bawa baju lengkap. Kalau tidak ada, panitia juga menjual, situ ada kaos oranye yang ulang tahun ya. Topinya juga ada, itu persiapkan semua sebaik mungkin ya. Bagi paduan suara silakan baju yang ditampilkan supaya tetap meriah ya, silakan aja. Ada lagi kita bisa ditanyakan, tolong ajak teman-teman semuanya
teman lanjut usia di dalam gereja masing-masing. Terima kasih. Silakan Pak Ibu Yanti